Pemirsa, di jalanan kota ramai suara ojol bersatu menyuarakan asa. Bukan untuk mencipta huru-hara, mereka menuntut perhatian negara. Lantas akankah seruan ini berujung pada perubahan nyata? Bersama saya Rizky Hasan, Anda menyaksikan Sindo Prime. Ya, kita ke informasi pertama. Pemirsa, pengemudi ojek online dari berbagai komunitas menggelar demo di sejumlah titik di Jakarta. Salah satunya kawasan Patung Kuda, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta. Dalam aksinya, para pengemudi ojek online menyuarakan 5 tuntutan. Ribuan pengemudi ojek online menggelar unjuk rasa besar-besaran secara serentak dan mematikan aplikasi. Unjuk rasa ini menyasar sejumlah lokasi strategis di Jakarta, diantaranya kawasan Patung Kuda, Kementerian Perhubungan, DPR RI, serta kantor-kantor perusahaan aplikasi. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap aplikator yang dituding melanggar regulasi dan tidak menganggap pengemudi sebagai bagian dari ekosistem transportasi digital nasional. Unjuk rasa ini menagih ketegasan pemerintah selaku regulator untuk bertindak atas pelanggaran regulasi yang dilakukan sejak 2022. Kementerian Perhubungan itu buat peraturan PM12 tahun 2019. Nah, yang kita tuntut apa? Ayo dong jalanin menterinya. Nah, selama ini kan ada pembiaran, adanya yang tadi disebutin bahwa ada aceng, ada layanan slot, Grab hemat dan yang lain. Itu kan jelas-jelas melanggar. Maka dari itu ayo kami bersama teman-teman menyuarakan bahwa ayo Kementerian Perhubungan ini dia punya barang namanya PM12. Ayo tolong itu ditindak atau dilaksanakan dengan baik. Ketemu siapa sih kalau hari? Ya gini mintanya menteri. Karena beliau yang bertanggung jawab gitu loh. Kalau memang ini pun tidak ditepati, kami akan kemah di Kementerian Perhubungan. Kedepannya kami akan bikin bangun perkemahan di Kementerian Perhubungan sampai tuntutan kami di. Berarti sejauh ini memang belum ada audiensi ya Bu ya? Audiensi memang belum ada, karena selama ini bersurat pun ke Kementerian Perhubungan, akhirnya juga enggak. 5 tuntutan yang disampaikan adalah: pertama, Presiden Republik Indonesia dan Menteri Perhubungan memberikan sanksi tegas kepada perusahaan aplikasi pelanggar regulasi. Kedua, DPR RI Komisi 5 menggelar RDP gabungan Kemenhub, asosiasi, dan aplikator. Ketiga, potongan aplikasi hanya 10%. Keempat, revisi tarif penumpang untuk hapus argo goceng, slot hemat, prioritas, dan lain-lain. Dan yang kelima, menetapkan tarif layanan makanan dan kiriman barang melibatkan asosiasi, regulator, aplikator, dan YLKI. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pemirsa, tidak hanya di Jakarta, pengemudi ojek online di berbagai daerah lain juga menggelar aksi serupa, namun dengan tuntutan yang sama. Puluhan pengemudi ojek online yang tergabung dalam kelompok Serikat Pengemudi Transportasi Ojol atau SEPETA berkumpul di Jalan Sudirman, Tangerang, Banten. Mereka berkonvoi dari Tangerang menuju gedung Kementerian Perhubungan. Massa menuntut penetapan batas potongan tarif oleh aplikator sebesar 10%. Sementara itu di Purwakarta, Jawa Barat, ribuan pengemudi ojol menuju kantor pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk menuntut adanya kejelasan hukum serta payung hukum yang melindungi profesi mereka sebagai pengemudi ojol dan tarif yang layak kepada pemerintah. Para pengunjuk rasa mengancam jika tuntutannya tidak dikabulkan oleh pemerintah akan kembali berunjuk rasa dengan massa yang lebih besar. Tak hanya di Purwakarta dan Tangerang, aksi unjuk rasa juga dilakukan ribuan pengemudi ojek online se-Surabaya, Jawa Timur. Para pengemudi ojol memusatkan aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Perhubungan Jawa Timur, Gedung Negara Gerahandi, dan kantor aplikator. Para pengemudi ojek online menuntut diturunkannya potongan aplikasi menjadi 10% dari sebelumnya sebesar 20%. Massa juga meminta pemerintah segera menerbitkan Undang-Undang Transportasi Online. Dari Tangerang, Banten, Purwakarta, Jawa Barat, dan Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Menanggapi tuntutan para pengemudi, pihak aplikator transportasi online mengaku
Penetapan potongan komisi sebesar 20% diberikan sepenuhnya untuk promo pelanggan yang dalam jangka panjang juga bertujuan menjaga loyalitas pelanggan. Aksi mogok massal pengemudi ojek online dipusatkan di Patung Kuda serta gedung DPR MPR Jakarta. Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan, diantaranya menolak biaya pemotongan aplikasi lebih dari 10%. Para pengemudi ojek online mengancam akan mematikan layanan aplikasi selama aksi unjuk rasa. Untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa, petugas kepolisian melakukan pengamanan di sejumlah titik. Sementara para pengemudi ojol yang tidak ikut dalam unjuk rasa maupun tetap beroperasi diimbau tidak mendekati lokasi unjuk rasa. Sementara itu, aplikator online mengaku penetapan potongan komisi sebesar 20% diberikan sepenuhnya untuk promo pelanggan dan investasi pelanggan demi menjaga level yang diterima oleh mitra pengemudi. Jika potongan komisi dari 20 menjadi 10% dilakukan, aplikator online menilai justru bisa menurunkan pendapatan mitra pengemudi. Kalau misalnya ini dari 20 potong 10, mungkin seakan-akan terlihatnya pendapatan per transaksi begitu ya Pak ya, pendapatan per transaksi setiap daripada mitra driver mungkin naik di transaksinya. Tapi kalau pengalinya jumlah transaksi yang didapatkan itu berkurang, itu kan yang kami takutkan dan berdasarkan berkali-kali kita mencoba ini, itu pengalinya akan berkurang lebih curang dibandingkan kenaikan pendapatan per transaksi. Sehingga akibatnya adalah pendapatan akhir daripada driver itu take home pay gitu ya istilahnya, take home income-nya itu bisa lebih. Sementara dari pihak pemerintah, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi berharap para pengemudi ojek online dan pihak aplikator agar bisa duduk bersama mencari solusi sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Yang kami tidak bisa mencegah pihak yang akan melakukan menyampaikan aspirasi. Saya tidak ingin menyampaikan seperti itu, tapi ini aspirasi. Silakan saja menyampaikan aspirasi. Tapi saya lebihnya berharap bahwa apabila mereka adalah para mitra, sebaiknya aspirasi itu disampaikan langsung kepada para aplikator. Karena disinilah tempat mereka berinteraksi. Sebaiknya itu disampaikan kepada aplikator, dan kami sudah dengar tadi, tentunya dan para aplikator tadi sudah menjawab. Apabila memang kurang puas, kembali tadi saya sampaikan bahwa kita memang harus duduk lagi, harus duduk bicara dengan semua pihak, semua ekosistem stakeholder yang terkait dalam ekosistem ini, sehingga kita mencari mana yang terbaik untuk menjawab permasalahan atau hal-hal yang diangkat oleh para Beralih ke informasi lain, pemirsa, praktik penahanan ijazah dan dokumen karyawan yang makin marak terjadi di Indonesia membuat Menteri Ketenagakerjaan Yasirli mengambil tindakan, yaitu dengan menerbitkan surat edaran larangan penahanan ijazah karyawan oleh perusahaan. Tepat di Hari Kebangkitan Nasional, Menteri Tenaga Kerja beserta jajaran menerbitkan surat edaran tentang penahanan ijazah dan atau dokumen pribadi milik pekerja atau buruh oleh pemberi kerja. Surat edaran ditujukan kepada para gubernur untuk disampaikan kepada para bupati agar melakukan pembinaan pengawasan serta penyelesaian jika terjadi permasalahan penahanan ijazah maupun dokumen pribadi pekerja. Selain itu, pemberi kerja juga dilarang menghalangi para pekerja dalam mencari atau mendapat pekerjaan yang lebih baik. Ini ada warga saya ditahan ijazahnya. Surat edaran ini ditujukan kepada para gubernur dan juga untuk disampaikan kepada para bupati atau wali kota agar melakukan pembinaan dan pengawasan serta penyelesaian dalam hal terjadi permasalahan penahanan ijazah pekerja maupun dokumen pribadi lainnya yang dilakukan oleh pemberi kerja. Beberapa poin penting dalam surat edaran tersebut adalah pemberi kerja dilarang mensyaratkan dan atau menahan ijazah dan atau dokumen pribadi milik pekerja sebagai jaminan untuk bekerja. Yang dimaksud dokumen pribadi yaitu adalah dokumen asli berupa sertifikat kompetensi, paspor, akta kelahiran, buku nikah, dan buku pemilik kendaraan bermotor.
pemberi kerja juga dilarang menghalangi atau menghambat para pekerja untuk mencari dan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Sedangkan bagi calon pekerja atau buruh perlu untuk mencermati dan memahami isi perjanjian kerja, terutama jika terdapat ketentuan yang mensyaratkan penyerahan ijazah dan atau dokumen pribadi sebagai jaminan untuk bekerja. Pemirsa, kasus penahanan ijazah dan dokumen pribadi karyawan oleh perusahaan terkuak dalam sidak Wamenaker Immanuel Ebenezer beberapa waktu lalu di Riau dan Surabaya. Kemenaker meminta perusahaan untuk segera mengembalikan ijazah dan dokumen para karyawan yang ditahan. Di Surabaya, Jawa Timur, kasus penahanan ijazah di perusahaan Sentosa Steel terkuak karena video viral Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji. Armuji membantu salah satu mantan karyawan perusahaan tersebut untuk mengambilkan ijazahnya. Pemilik perusahaan ini bernama Janhua Diana. Dirinya menyebut Armuji penipu ketika diminta untuk bertemu dengan Wakil Wali Kota Surabaya tersebut. Ini Wakil Wali Kota, Bu? Iya. Iya. Halo? Perusahaannya apa, Pak? Urusannya apa? Ini ada warga saya ditahan ijazahnya. Mau wakil wali kota, mau apa? Sampean kalau ada keluar, ke polisi aja. Hei, kamu warga Surabaya apa warga luar negeri ngomong gitu itu? Saya nggak kenal sampean, Sama yang punya perusahaan ya? Iya. Sampean penipuan. Saya nggak kenal sampean ya, sorry ya. Nipu kamu itu, hei. Siapa saya nggak kenal. Hei, kamu ada di perusahaan. Selain menyebut Armuji sebagai penipu, pemilik pabrik juga melaporkan Armuji ke Polda Jawa Timur atas kasus pencemaran nama baik karena membuat konten mendatangi tempat usaha pelapor yang diduga menahan ijazah karyawannya hingga viral. Sementara itu di Pekanbaru Riau, Wamenaker Immanuel Ebenezer bersama dengan Gubernur Riau menyidak perusahaan tour and travel bernama Sanel Tour. Perusahaan travel ini diketahui telah menahan ijazah karyawannya. Meski Wamenaker menggunakan pakaian dinas, tetapi manajemen perusahaan tetap tidak mau menemuinya dan diwakili kuasa hukum. Wamenaker meminta perusahaan mengembalikan ijazah pegawainya. Wamenaker dan Gubernur Riau sepakat untuk menyegel perusahaan tersebut hingga masalah penahanan ijazah karyawan selesai. Ada yang lain? Ya kita berharap backingnya keluar nih. Kita berharap backingnya nongol. Ya kita tabrak backingnya sekalian. Kalau di Snaker sendiri gimana Pak? Kalau ada di Nasker nih, khususnya nih saya tegaskan. Kalau ada dari Dinas Tenaga Kerja yang bermain-main dalam hal ini, kita copot, kita tindak. Ya, itu. Ini pelaku usaha, posisi kita tidak membatasi mereka. Kita hanya ingin menegakkan norma-norma terkait ketenaga kerjaan. Kemudian kita memediasi, misal ada problem industri terkait hubungan kerja yang kurang bagus, kurang harmonis, ayo kita selesaikan dengan cara dialog. Kita tugas kita harus menjadi jembatan komunikasi yang baik antara negara dan warga negaranya dan pengusahanya. Jadi disampaikan Pak Gubernur tripartit itu penting. Kayak gitu kira-kira. Sebelumnya, informasi penahanan ijazah didapatkan Wamenaker dari laporan pegawai. Berdasarkan laporan yang ada, sekitar 52 ijazah milik pegawai masih ditahan. Mereka pun berkeluh kesah akan sulitnya mendapatkan kembali ijazah milik mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Di hari yang sama dengan penerbitan surat edaran Menaker yang melarang menahan ijazah karyawan, kantor Kementerian Ketenagakerjaan malah digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi. Penggeledahan terkait dengan penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi tenaga kerja asing. Penyidik KPK tiba di kantor Kementerian Ketenagakerjaan di Jalan Gatot Subroto, Kuningan, Jakarta pada Selasa siang. Ada 6 orang penyidik dengan 2 mobil hitam yang mendatangi kantor Kemenaker.
Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan KPK di kantor Kemenaker terkait gratifikasi pengurusan tenaga kerja asing. Menteri Tenaga Kerja Yasirli menjelaskan penggeledahan KPK merupakan tindak lanjut dari temuan KPK sebelumnya. Menaker sendiri telah mencopot para pejabat yang terlibat dalam kasus ini. Tim KPK melakukan kegiatan penggeledahan di Kementerian Ketenagakerjaan. Penggeledahan terkait dengan penyidikan perkara dugaan suap pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing di Kementerian Ketenagakerjaan serta dugaan gratifikasi. Sejauh ini KPK telah menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka dalam perkara ini. Untuk detail hasil penggeledahan kami akan update. Kita sebenarnya sudah mencopot orang-orang pejabat-pejabat yang diduga ya terkait dengan kasus ini. Ya, dan proses selanjutnya tentu kita akan serahkan ke KPK ya, dan karena memang pejabatnya sudah dicopot, tentu ini tidak mempengaruhi layanan terhadap izin tenaga kerja asing TKA, dan malah kita berharap sebenarnya ini menjadi momentum untuk ya semakin lebih baiknya pelayanan yang diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri terkait kasus dugaan kepemilikan ijazah palsu. Diskusinya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama Sindo Prime. Pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri terkait kasus dugaan kepemilikan ijazah palsu. Jokowi enggan menunjukkan ijazah aslinya dan akan memperlihatkannya saat di pengadilan. Joko Widodo dan kuasa hukumnya tiba di Barreskrim Polri sekitar pukul 9:40 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Jokowi mengaku dicecar 22 pertanyaan oleh penyidik. Jokowi mengambil kembali ijazahnya yang pekan lalu diserahkan keluarganya ke penyidik untuk diperiksa. Namun Jokowi enggan menunjukkan ijazah aslinya dan akan memperlihatkannya saat di pengadilan. Adapun pemeriksaan hari ini merupakan tindak lanjut atas aduan yang dilayangkan sejumlah pihak yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis. Dan seperti inilah suasana di dalam ruang pemeriksaan saat Jokowi diperiksa penyelidik. Jokowi yang mengenakan batik coklat dan kopiah hitam nampak dihadapkan oleh 2 penyelidik Polri. Dengan didampingi kuasa hukumnya, Jokowi pun terlihat cukup tenang menghadapi pemeriksaan ini. Pemeriksaan terhadap Jokowi ini berlangsung selama kurang lebih 1 jam. Dari Barreskrim untuk memberikan keterangan atas aduan dari masyarakat kepada Barreskrim, dan saya memenuhi undangan itu. Sekaligus saya mengambil ijazah yang saat yang lalu diantarkan ke Barreskrim dan sudah saya ambil. Ada 22 pertanyaan yang tadi disampaikan, ya sekitar ijazah dari SD, SMP, SMA, sampai universitas, juga yang berkaitan dengan skripsi, dengan kegiatan saat
mahasiswa saya di sekitar itu. Ya. Pak, itu kan tadi sekalian ambil ijazah, apakah artinya proses uji lapornya sudah selesai dilakukan atau seperti? Ya, nanti ditanyakan ke Bareskrim. Boleh ditunjukkan mungkin Pak ijazahnya? Apanya? Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Pak, ini kan tapi di pemeriksaan hari ini sebagai terlapor. Nah, dari Pak Jokowi sendiri melihatnya sudah melakukan kan di Polda sebagai pelapor. Ya nggak apa-apa. Saya datang kalau diundang untuk baik diperiksa, untuk dimintai keterangan ya saya datang. Pak, ada tanggapan nggak Pak soal Pak Budi Ari bisa Enggak, yang berkaitan dengan ini aja. Pak, ini terkait sebelumnya dari Ibu Ketum PDIP sempat menyebut kalau misalkan memang ijazahnya asli itu tinggal ditunjukkan aja, nggak perlu sampai repot-repot seperti ini. Mungkin bisa ada tanggapan Pak Jokowi? Saya itu sebetulnya sedih. Kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan, jadi ya kita tunggu proses hukum selanjutnya. Ya, saya rasa itu aja. Kasih. Tidak ada restoratif justice atau mediasi. Gimana? Untuk proses hukum ini tidak ada restoratif justice atau mediasi yang akan diambil oleh Pak Jokowi. Terus sampai nanti dia pengadilan. Ya ini kan supaya semuanya jelas dan gamblang. Lembaga yang paling kompeten. Ya pemirsa, di tengah polemik ijazah palsu yang mengusik logika, Joko Widodo hadir di meja periksa. Transparansi hukum pun kini diuji makna demi menjawab keraguan yang terus menggema. Namun, di tengah sorotan publik yang penuh tanya, Jokowi tetap enggan menunjukkan ijazah aslinya. Lantas akankah proses ini dapat menjawab segala tanya atau justru menambah gelombang curiga? Kita bahas lebih dalam. Malam ini sudah bergabung bersama kami ada kuasa hukum Joko Widodo, Firmanto Laksana. Selamat malam, Pak Firman, apa kabar? Selamat malam. Baik, Mas. serta ada tim pembela ulama dan aktivis dari pihak pelapor, ada Azam Khan. Selamat malam, Bang Khan. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ke Bang Firman terlebih dahulu. Jokowi ini kan mengaku dicecar 22 pertanyaan. Nah, apa yang menjadi fokus penyelidikan tadi? Baik, terima kasih Mas Rizky. Jadi hari ini Bapak memenuhi undangan dari Bareskrim Polri. Bapak diberikan sebenarnya 8 pertanyaan, namun pertanyaan tersebut ada beberapa sub pertanyaan, sehingga totalnya ketika kita hitung sekitar 22 pertanyaan. Pertanyaan tersebut mengenai profil Bapak, mengenai juga ijazah Bapak SD, SMP, SMA, dan S1 di Fakultas Kehutanan UGM. Kemudian penggunaan ijazah yang sudah dilakukan pada saat menjadi wali kota, kemudian menjadi gubernur dan presiden Republik Indonesia. Dan juga mengenai proses perkuliahan dari mulai beliau masuk, kemudian mengikuti seluruh proses sampai dengan beliau lulus dan memiliki ijazah yang sudah diverifikasi juga oleh pihak UGM. Demikian, Mas Rizky. Baik, lama penyelidikan tadi berapa lama, Pak? Kurang lebih 1 jam ya, lebih dari 1 jam lah. Baik, 1 jam. Saya ke Bang Azam. Bang Azam, menurut Anda, apakah 22 pertanyaan bagi Jokowi dalam 1 jam ini sudah proper belum? Biasanya kan kalau orang diperiksa itu bisa setengah hari begitu. Iya. Saya pikir begini, memang ya kalau kita bicara dengan 22 pertanyaan itu, yang pernah saya dampingi Rustam Effendi itu 10 jam lebih, mulai dari jam 10 hingga pagi ya, hingga hampir jam 11 malam itu ada 70
3 pertanyaan, walaupun ada jeda sholat dan makan. Ya saya kira begini, wajar atau tidak itu memang relatif ya, gitulah ya. Ya kalau pertanyaannya mungkin 22 itu pendek-pendek dan dijawab pendek-pendek, ya mungkin saja bisa 1 jam gitulah ya. Atau bahkan kurang 59 menit gitulah ya. Nah tetapi kalau pertanyaannya itu juga menggali dari apa yang ingin diketahui oleh pihak Mabes, ya tentu 22 pertanyaan tak mungkin 1 jam. Nah makanya relatif dari sudut mana dulu kita nggak ngerti gitu lah ya. Tapi ya sudah, ini kan berproses gitu lah ya. Artinya berproses ini kan rakyat yang membutuhkan. Beliau ini kan sudah mulai dari wali kota 10 tahun. Waktu itu kan tidak keliru Dr. Andes ya. Terus gubernur, presiden, insinyur. Artinya selama kurang lebih ya 22 tahun, artinya berada di kekuasaan yang terakhir puncak gitu loh ya. Nah konteksnya adalah masyarakat ingin bertanya. Sebab kalau mengacu pada Undang-Undang Dasar 1 ayat 2 itu rakyat kan memiliki kedaulatan, ingin artinya mengetahui tentang pimpinannya. Ya, Bang Azam, selama 22 tahun Pak Jokowi memimpin mulai dari Solo, kemudian Jakarta sampai memimpin negara begitu. Apakah itu sudah tidak cukup menjadi bukti kalau Pak Jokowi sudah memiliki ijazah asli begitu? Ya, makanya saya bilang dalam konteks itu bisa iya, kan bisa tidak. Bisa iya, fakta itu terjalani, kan begitu. Bisa tidak, kan boleh dong rakyat misalnya bertanya, bersangka-sangka. Karena situasi yang berkembang awalnya dari, kalau tidak keliru Sidian ya, partai PSI itu ya, yang membuka, akhirnya ditangkap sama Roy Suryo, berkembang ke Dr. Sianipar, Tifa, sehingga sampai menjadi polemik yang begini. Artinya karena dibukanya dari partai PSI itu yang menjadi ini, bahkan dibuka gambar bahwa ini loh ijazah asli Jokowi. Saya lupa nama lengkapnya ya, Dian atau siapa itu yang sekarang mungkin juga diperiksa oleh Polda. Ya, Bang Azam, kalau hanya sekedar bertanya apakah ijazahnya ini asli atau palsu, sebenarnya kan tidak perlu melapor ke Bareskrim. Ya, betul. Makanya gini, kalau saya pikir beliau, Pak Jokowi adalah presiden, mantan gubernur, mantan wali kota. Jadi apa beratnya, apa susahnya, tunjukin aja sih. Nggak perlu juga pakai penasihat hukum, nggak perlu pakai itu dan ini. Orang cuma nunjukin. Dan perlu diketahui, bicara ijazah itu sebenarnya tidak mutlak privasi. Wong itu terbuka kok, waktu mendaftar terbuka, pada saat juga misalnya di ini terbuka, skripsi KKN semua terbuka sampai pada batas wisuda pun ditonton, dipublikasikan, dimediakan, bahkan ada dokumentasinya. Jadi itu. Baik. Saya ke Pak Firman. Pak Firman, tadi tinggal tunjukin saja kalau perlu gitu, kalau bisa. Kenapa sampai harus menunggu di pengadilan begitu? Pak Firman, silakan. Jadi kan tidak ada yang bisa juga menjamin ya jika ditunjukkan akan seperti apa. Namun akhirnya Bapak sudah memilih untuk menggunakan proses hukum karena memang ada dugaan pencemaran nama baik dan fitnah seperti itu kan. Jadi seperti yang disampaikan beliau tadi, Pak Jokowi bersedia untuk memperlihatkan itu dalam proses hukum sehingga nantinya tentu dalam koridor-koridor yang baik dan tentunya sesuai dengan hukum. Demikian, Rizky. Baik ke Pak Firman lagi, apakah tim hukum Jokowi saat ini sudah menyiapkan bukti atau dokumen resmi sebagai bentuk untuk klarifikasi terhadap tuduhan tersebut? Ya, seperti yang sudah pernah kami sampaikan juga, jadi kami sudah mengumpulkan, mengkaji bukti-bukti yang sudah kami sampaikan. Juga hal-hal terkait juga termasuk ijazah asli Pak Jokowi. Sudah kami bawa, kita perlihatkan juga pada para penyelidik pada saat di Polda Metro Jaya. Dan kami sedang menunggu sekarang apa lagi yang dibutuhkan oleh pihak penyelidik dalam rangka menelusuri laporan atau pengaduan dari Bapak. Baik, Pak Firman, untuk hasil uji laboratorium forensik, apakah sudah ada informasi terkait itu?
hasilnya? Ya, tadi kan seperti kita ketahui Bapak datang atas undangan dari Barreskrim Polri, terus kemudian tadi siang juga sekitar jam 11 lebih juga diserah terimakan kembali ijazah Pak Jokowi yang sekitar tanggal 9 lalu diserahkan kepada pihak penyelidik Barreskrim. Dan mengenai bagaimana proses eksaminasi dan sebagainya memang tadi tidak ada dibicarakan. Jadi hanya disampaikan mengenai ditunjukkan ini ijazah Pak Jokowi, apakah benar sebagainya, dan dijawab. Demikian. Baik, ke Pak Firman lagi nih. Pak Firman, apakah ada motif politik di balik pengungkapan isu ijazah palsu ini sebenarnya? Menurut Anda bagaimana? Saya pikir ya, karena kami adalah tim kuasa hukum ya. Namun sejauh ini tadi juga disampaikan, dipertanyakan tadi. Jadi sebenarnya kami melihatnya ini proses hukum biasa ya. Tidak ada terkait dengan hal-hal politik, namun memang banyak orang yang mencoba menarasikan seperti itu. Tapi kami sama sekali tidak melihat ini adalah suatu hal politik. Dan memang akhirnya Bapak memilih proses hukum dalam rangka untuk menunjukkan bahwa saya, masyarakat, saya memiliki hak hukum, saya melaporkan atas dugaan-dugaan dan atau fitnah yang sudah mencemarkan nama baik Bapak. Demikian. Baik, kita akan menyaksikan terlebih dahulu usai laporan dilayangkan, proses hukum terkait kasus tudingan ijazah palsu milik Joko Widodo terus bergulir dan sejauh ini sudah ada 25 saksi yang diperiksa terkait kasus ini. Rabu 30 April 2025, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi mantap melaporkan sejumlah orang ke Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu. Didampingi tim kuasa hukumnya, Jokowi datang langsung ke Polda Metro Jaya untuk memberikan laporannya. Memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Total ada 5 terlapor dalam kasus ini, yakni mantan Menpora Roy Suryo, Dr. Tifauziah Tiasuma, ahli digital forensik Rismon Sianipar, wakil ketua tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA Rizal Fadilah, serta seseorang berinisial K. Kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan menjelaskan, laporan terhadap kelima orang tersebut atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik menggunakan media elektronik. Berkaitan dengan laporannya, Jokowi mendapat 35 pertanyaan dari pihak polisian. Beberapa hari usai melayangkan laporan, Jokowi mengungkapkan alasannya melaporkan Roy Suryo CS ke polisi terkait tudingan ijazah palsu. Jokowi mengaku merasa terhina dengan tudingan ijazah palsu yang dialamatkan kepada dirinya. Ya, ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Jokowi pun menegaskan pelaporan dugaan pencemaran nama baik dan fitnah memiliki jasa palsu ke Polda Metro Jaya bisa menjadi peringatan dan pembelajaran bagi semua pihak. Tim Liputan iNews melaporkan. Baik, kami kembali akan berdialog bersama kedua narasumber kami dan saya akan ke Bang Azam. Bang Azam, apa tanggapannya terkait pelaporan Jokowi ke Mabes Polri? Ya, sementara kalau saya melihat sangat disayangkan. Kenapa sangat disayangkan? Pertama, sebenarnya ini tidak perlu ada konflik, tidak perlu juga ada laporan, cukup diberitahukan, cukup dipanggil, cukup dikumpulkan, diberitahukan inilah ijazah saya, inilah hasil-hasilnya, inilah wisuda saya, ini KKN saya, ini waktu kita dapat ijazah, saya kira itu clear. Dan saya kira tidak berkembang kemana-mana. Ya. Namun kenapa ini perlu diinikan? Sebab di posisi rakyat itu yang memilih beliau gitu loh ya. Artinya rakyat memilih beliau, semualah ya rakyat termasuk Mas Firman juga rakyat kan. Walaupun punya profesi sebagai lawyer gitu loh ya. Tetapi kan ini penting buat apa sih? Artinya diributkan soal begini.
cukup dari awal dulu. Nah, kalau memang tadi yang disampaikan Pak Jokowi cukup di mana? Di pengadilan, padahal terjadi proses gugatan ijazah palsu. Dan pada saat itu terjadi waktu pertama penangkapan Gus Nur dan Bambang Tri, tapi tidak kunjung dihadapkan, tetapi hanya fotokopi itu yang diinikan. Terus terakhir digugat di ijazah palsu di PN Pusat, termasuk putusannya adalah NU. Ya, artinya katakan tidak punya wewenang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Baik. Seharusnya kalau memang mau dibawa, berarti case close, kasus itu tertutup. Sudah selesai, maksud saya itu begitu. Harusnya demikian. Dan perlu saya tambahkan, posisi Pak Jokowi ini bukan cuma sekedar mantan presiden, tapi beliau juga pejabat negara sesuai yang diangkat oleh Kepres 30 oleh Pak Prabowo, 2 mantan presiden. Dan di putusan MK 105 PUU 22 2024, pejabat, pemerintah, korporasi maupun kelompok orang atau manusia itu boleh titik gitu loh. Artinya seharusnya ya buat apa gitu loh, undang aja lah pertemuan ini, toh kita rakyat. Kalau saya undang saja para pakar, baik itu telematika, forensik, digital, semua undang, dibuka pada publik gitu loh. Artinya buat apa, masa iya mantan presiden mau istilahnya, mohon maaf ini mau memenjarakan rakyatnya sendiri, kan kasihan gitu. Maksud saya begitu. Baik, Bang Azam. Itu urusan pencemaran nama baik dan fitnah cukup di situ, tidak naik ke pasal 32, 35. Ya. Ini Bang Azam, tapi apakah upaya-upaya yang tadi Bang Azam sampaikan, upaya-upaya persuasif itu sudah pernah disampaikan oleh tim kuasa hukum Jokowi atau ke Pak Jokowinya secara langsung? Kalau kita kan rakyat ya, begitu sudah ada problem begitu, seharusnya seperti Pak Jokowi dengan kanan kirinya atau didukung oleh penasihat hukumnya, ya sudahlah, mari kita ketemu semua, misalnya taruh di Hotel Borobudur, misalnya taruh di mana, mari kita artinya berbicara antara pemimpin dan rakyat. Nah itu kan bagus, maksud saya itu begitu. Inilah ijazah saya, mulai dari tapi disebutkan mulai SD, SMP, SMA, nggak apa-apa, itu bagus kalau menurut artinya saya. Usaha-usaha persuasif itu belum pernah dicoba begitu ya. Nah, baik tanggapan Anda, Pak Firman. Kalau secara memang tidak. Gimana? Baik, Pak Firman, tadi kan ada usaha-usaha persuasif yang sebaiknya dilakukan untuk membuat terang bagaimana tuduhan ijazah Pak Jokowi yang disebut palsu. Nah, adakah upaya-upaya persuasif? Nah, tadi disebut memang belum ada upaya-upaya itu. Nah, kenapa Pak Jokowi belum melakukan langkah-langkah persuasif? Atau memang sudah ada rencananya? Jadi sebenarnya kalau kita cermati ya, kami tim kuasa hukum kan sudah menyampaikan secara terbuka bahwa kami kuasa hukum sejak 2 tahun lalu juga sudah menyampaikan bagi masyarakat yang ingin berkomunikasi terkait dengan ijazah dan sebagainya dapat menghubungi kami. Terus terbuka itu, bisa diakses, gampang. Kemudian kami sampaikan juga kepada seluruh advokat. Kita ada kode etik advokat Indonesia, bahwa kita sudah dipilih atau ditentukan oleh Bapak sekitar 2 tahun lalu sampai dengan sekarang untuk menjadi tim kuasa hukumnya. Dan oleh karena itu jika ada pertanyaan-pertanyaan dari advokat, silakan menghubungi kami. Kami sampai menyampaikan alamat kami di mana dan sebagainya. Namun ya sudah diupayakan, sudah disampaikan, masih terus berlanjut. Malah pada pasca pelaporan pun masih terus berlanjut dan sebagainya. Saya melihatnya adalah kita sudah menyampaikan terbuka, kita sudah mendapatkan juga verifikasi gitu kan, langsung pejabat yang berwenang, pihak yang berwenang yaitu UGM sudah menyampaikan bahwa Bapak adalah alumni dari UGM Fakultas Kehutanan, kemudian juga dari KPU juga sudah menyampaikan dari mau dari KPU daerah, KPU Jakarta, KPU pusat gitu ya, tentang wali kota, gubernur dan presiden. Artinya sebenarnya sudah sangat jelas, sudah sangat terbuka dan bisa diakses, sangat mudah. Dan itu sudah berkali-kali. Namun demikian masih terus dilakukan ujaran-ujaran atau fitnah-fitnah atau dugaan pencemaran nama baik yang tentunya sangat merugikan Pak Jokowi. Demikian. Baik, Pak Firman, kemudian tadi Pak Jokowi sempat menyampaikan di depan para awak media begitu ya, bahwa
Pak Jokowi ini sebenarnya kasihan begitu kalau kasus ini berlanjut di pengadilan. Ini maksudnya bagaimana? Apakah ada pengampunan gitu, permintaan membuka ruang maaf begitu? Ya, jadi tentu kan kayak kami sudah lihat ijazah fisik berkali-kali di dalam berbagai kesempatan gitu ya. Kemudian Bapak sudah menyampaikan sebagai alumni UGM, begitu juga dengan teman-teman semua udah menyampaikan, kita bisa akses semua lah. UGM juga demikian, mau dari rektor, wakil rektor, dekan, dan sebagainya. Semua sudah menyampaikan bahwa Bapak adalah alumni Universitas Gadjah Mada, Fakultas Kehutanan, menempuh pendidikan dari tahun 80 sampai tahun 85, dan sampai juga menyampaikan bahwa KKN di daerah mana dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Artinya, itu sudah disampaikan semua. Dan kalau sudah disampaikan semua, masih juga ada orang yang ingin melakukan eksaminasi. Kita jangan, mohon maaf ya, mungkin dengan dasar bahwa kita mengkritik, dengan dasar bahwa ini demokrasi dan sebagainya, tapi sebenarnya sudah diverifikasi, sudah diklarifikasi oleh pihak-pihak yang berwenang, masih terus menyuarakan tersebut. Jadi kan jadi bingung kan, sehingga kenapa akhirnya kita menempuh jalur hukum supaya terang benderang, supaya gamblang tadi seperti Bapak sampaikan. Artinya dengan demikian kan akan memberikan penjelasan secara menyeluruh dan dilakukan oleh pihak yang berwenang, yaitu Kepolisian Republik Indonesia. Demikian, Des. Baik, Bang Azam, ini sudah mulai masuk ke ranah hukum begitu. Nah, nanti di pengadilan apakah tim Anda sudah siap dengan laporan-laporan ini? Jadi gini, kalau soal siap ya tentu siap. Namun yang menjadi pikiran kita semua, mungkin saja para tokoh, para profesi, ya, para akademisi, seharusnya kalau soal masalah uji forensik di mana Mabes, nah tim-tim kita juga harus bisa menyiapkan tim independen. Tim independen digital forensik juga yang memang ahli di bidangnya. Mungkin saja bisa dari luar negeri, saja nanti supaya bisa diuji. Walaupun begini loh, sebenarnya gini, di mana-mana kalau saya lihat harusnya seorang pemimpin ini kan menyayangi rakyatnya. Toh kalau rakyatnya bertanya wajar, kan begitu kira-kira. Nah artinya kewajaran itu ya namanya rakyat dan diangkat oleh ya rakyat, dipilih maksudnya oleh rakyat, ya harusnya ya tadi cobalah cari solusi yang terbaik supaya tidak menjadi polemik panjang begini. Sebab ini kalau terjadi begini tentu bukan cuma sorotan di nasional, tapi di internasional juga menjadi sorotan. Saya juga kasihan kepada rakyat, saya kasihan juga kepada keluarga besar Jokowi. Harusnya dicari, ditempuh dengan jalan mempertemukan pihak-pihak. Saya yakin kalau semua dipertemukan dengan pihak-pihak para ahlinya yang didudukkan, tidak dalam kapasitas ngotot, insya Allah mungkin ada jalan yang terbaik. Itu maksud saya. Jadi harapan saya, pemimpin sayang dong pada rakyat. Rakyat juga boleh bertanya berdasar Undang-Undang Nomor Pasal 1 Ayat 2. Itulah ya. Baik Bang Azam. Pak Firman sepertinya ingin menanggapi nih apa yang disampaikan Bang Azam. Silakan Pak Firman. Adalah pejabat negara loh yang diangkat oleh melalui Kepres. Bisa saya kasih? Ya silakan Pak Firman. Ya jadi Rizky, kita sudah sangat terbuka sejak dari 2 tahun lalu, ya kan. Kemudian kita sudah bisa buktikan apapun lah alasannya bahwa ada gugatan dan akhirnya tidak diterima dan sebagainya. Artinya apa yang dipersangkakan itu tidak bisa dibuktikan. Jadi sederhana sebenarnya. Kemudian kan sudah ada komunikasi-komunikasi dan sudah bisa dilihat, diakses di publik juga. Kemudian akhirnya belakangan ini timbul lagi gitu kan. Tadi saya sampaikan bahwa ini sudah berkali-kali diajukan untuk silakan kalau ada yang mau melakukan apapun hubungi kami dan sebagainya. Secara terbuka loh, Rizky. Tidak secara tertutup, tidak secara surat tertutup seperti itu. Sehingga apa yang saya sampaikan tadi, jangan sampai kita dalam rangka untuk dengan mengalaskan bahwa ini adalah proses kritik, bahwa ini adalah proses demokrasi, bahwa ini adalah proses assessment, penelitian. Sehingga akhirnya kita masuk ke dalam adu argumentasi terbuka seperti ini. Kan tidak harus seperti ini. Yang malah kami sampaikan, kami telah memiliki bukti yang sangat cukup, sehingga akhirnya kami memberikan kepada
Bapak, Pak ini loh bukti-buktinya. Karena Bapak menyampaikan kok saya namanya dicemarkan ya, kok saya sudah sejauh ini diam, tidak bergeming dan sebagainya, sudah menyampaikan juga, kok semua pihak sudah menyampaikan, yang berwenang sudah menyampaikan bahwa itu benar, bahwa Bapak alumni dan sebagainya, prosesnya juga benar gitu kan, kok masih terus ya? Dan itu kita sampaikan loh, dan kita benar-benar pada saat kita berikan kajian pun masih memikirkan, Bapak masih mengundurkan kurang lebih 1 minggu gitu. Tapi pada saat yang itu pun masih terus gitu loh, kajian-kajian dan sebagainya, dan itu terbuka sekali, sehingga akhirnya kita, aduh, ini gimana? Akhirnya Bapak memutuskan, oke kita proses hukum deh supaya gamblang, karena tidak ada yang bisa menjamin juga. Sudah terbuka kita berikan, sudah kita undang untuk, ayo kalau ada yang mau melakukan verifikasi dan komunikasi, tapi tidak digunakan, Rizky. Jadi saya pikir, ya itu yang terjadi, fakta-fakta itu sudah kami sampaikan dan kita proses saja ya. Kita tunggu aja prosesnya. Dan kami pikir di sini adalah proses yang sangat baik untuk kita mengklarifikasi. Kalau misalnya ada hal-hal yang memang kurang pas, dan disinilah prosesnya. Kira-kira gitu, Rizky. Baik, terima kasih Pak Firman, terima kasih juga Bang Azam atas dialog kita pada malam hari ini. Semoga nantinya ke depannya dugaan ijazah Pak Jokowi yang palsu ini semuanya bisa terang benderang gitu ya. Tidak ada lagi saling untuk menyampaikan. Ya, gimana Bang Azam? Harapan saya begini, kalaupun memang sudah tidak bisa lagi. Closing statement dari Bang Azam, silakan. Ya, closing ya. Harapan saya, kalaupun memang sudah tidak lagi bisa diarahkan menjadi kebersatuan antara pemimpin, mantan, dan rakyat, proses namanya hukum. Nah, proses hukum itu masih nama baik dan kalau memang itu, karena kan dua ini, apakah pencemaran nama baik atau fitnah. Namun kalau memang gentle dalam konteks ukhuwah keilmuan hukum, biarlah nanti di sidang bisa kelihatan tanpa harus mengkriminalisasi. Maksud saya begitu, harapan saya ya demikian gitu ya. Firman dan rekan-rekan gitu loh. Biarkan saja proses berjalan, nggak apa-apa. Tapi nanti saling menunjukkan keahliannya di dalam sidang. Tapi yang paling penting, ini kan masih bergulir. Kalau semua pihak dipanggil, artinya dalam konteks bahasa tanda kutip misalnya dipertemukan, inikah manisnya ke dunia internasional dan nasional. Baik, Bang Azam. Cukup Bang Azam, terima kasih, waktu kita terbatas. Ya, terima kasih Bang Azam. Terima kasih Pak Firman atas waktunya. Terima kasih sudah berdialog bersama kami. Terima kasih dan Pak Rizky, Pak Azam. Baik, terima kasih. Dan pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, akhir April lalu Jokowi melayangkan laporannya terkait tudingan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya. Dan Jokowi menyampaikan alasan dirinya melaporkan Roy Suryo CS ke Polda Metro Jaya karena merasa dihina dan direndahkan. Rabu 30 April 2025, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi mantap melaporkan sejumlah orang ke Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu. Didampingi tim kuasa hukumnya, Jokowi datang langsung ke Polda Metro Jaya untuk memberikan laporannya. Memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Total ada 5 terlapor dalam kasus ini, yakni mantan Menpora Roy Suryo, Dr. Tifauziah Tiasuma, ahli digital forensik Rismon Sianipar, wakil ketua tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA Rizal Fadilah, serta seseorang berinisial K. Kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan menjelaskan, laporan terhadap ke-5 orang tersebut atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik menggunakan media elektronik. Berkaitan dengan laporannya, Jokowi mendapat 35 pertanyaan dari pihak polisian. Beberapa hari usai melayangkan laporan, Jokowi mengungkapkan alasannya melaporkan Roy Suryo CS ke polisi terkait tudingan ijazah palsu. Jokowi mengaku merasa terhina dengan tudingan ijazah palsu yang dialamatkan kepada dirinya. Ya, ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa.
Jokowi pun menegaskan pelaporan dugaan pencemaran nama baik dan fitnah memiliki jasa palsu ke Polda Metro Jaya bisa menjadi peringatan dan pembelajaran bagi semua pihak. Tim Liputan iNews melaporkan. TNI Angkatan Laut bersama Polri, Badan Narkotika Nasional, Bea Cukai, dan Kejaksaan menggelar pemusnahan barang bukti 2 ton narkotika. Informasi ini akan kami hadirkan. Tetaplah bersama Sindo Prime. Terima kasih Anda masih bersama Sindo Prime. Pemirsa, TNI Angkatan Laut bersama Polri, Badan Narkotika Nasional, Bea Cukai, dan Kejaksaan menggelar pemusnahan barang bukti 2 ton narkotika hasil tangkapan patroli TNI AL di kawasan Selat Durian, perairan Riau, pekan lalu. Patroli TNI Angkatan Laut pekan lalu berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika melalui kapal ikan berbendera Thailand. Dari hasil pemeriksaan ditemukan sekitar 2 ton narkotika jenis sabu dan kokain. Dalam penangkapan itu turut diamankan 5 warga negara asing kru kapal yang terdiri dari 1 warga negara Thailand dan 4 lainnya warga negara Myanmar. Dalam penghitungan ulang barang bukti diketahui total berat mencapai 2 ton 61 kg, 293 gram. Tangkapan ini tentu saja bukan tangkapan sembarangan. Badan Narkotika Nasional saat ini masih terus menyelidiki 5 warga negara asing yang ditangkap untuk mengetahui jaringan global pemasok narkotika itu. BNN menduga pemilik narkotika dalam jumlah besar ini adalah jaringan internasional lintas negara yang menjadikan Indonesia sebagai pasar. Barang bukti tersebut yang akan dimusnahkan merupakan hasil penyitaan dari operasi yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut yang dilakukan sehari-hari di laut. Khususnya pada kesempatan ini, di mana pada tanggal 13 Mei 2025 yang lalu, tim First Fleet Quick Response atau Fleet One Quick Response telah berhasil menangkap 5 tersangka yang merupakan warga negara asing yang diduga sebagai kurir pembawa narkoba. Kelima tersangka tersebut dengan identitas masing-masing, seorang nahkoda dengan inisial KS adalah warga negara Thailand, kemudian 4 kru atau anak buah kapalnya yang masing-masing berinisial UTT, AKO, KL, dan S, masing-masing warga negara Myanmar. Kelimanya telah terbukti membawa narkoba dan saat ini barang bukti tersebut telah diserahkan kepada pihak BNN Kepri. Pemirsa, pemerintah mentargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2026 berada di kisaran 5,2% hingga 5,8% yang tertuang dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2026. Pemerintah mengakui pertumbuhan ekonomi 2026 akan dihadapkan pada berbagai dinamika global dan ketidakpastian yang meningkat. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2026 berada di kisaran 5,2% hingga 5,8%. Hal tersebut tertuang dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2026. Laju pertumbuhan ini diakui akan menjadi fondasi kuat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga mencapai 8% dalam beberapa tahun ke depan. Dalam sidang paripurna di DPR, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut stabilitas harga, daya beli yang terjaga, serta peningkatan kesempatan kerja diharapkan mampu memperkuat konsumsi rumah tangga sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Meski demikian, Sri Mulyani mengakui pertumbuhan ekonomi 2026 akan dihadapkan pada berbagai dinamika global dan ketidakpastian yang meningkat. Pertumbuhan ekonomi 2026 juga akan dihadapkan pada berbagai
dinamika gejolak dan ketidakpastian. Kami memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2026 pada kisaran 5,2% hingga 5,8%. Dengan tetap menjaga daya beli masyarakat, mendorong transformasi dan reformasi ekonomi termasuk hilirisasi sumber daya alam dan perbaikan iklim investasi dan sumber daya manusia. Dalam KEM PPKF RAPBN tahun 2026, pemerintah juga menargetkan inflasi di kisaran 1,5% hingga 3,5%. Nilai tukar rupiah 16.500 hingga 16.900 rupiah per dolar Amerika. Tingkat bunga ASUN 10 tahun 6,6 hingga 7,2%. Indonesia crude price 60 hingga 80 US dollar per barrel. Lifting minyak bumi 600.000 hingga 605.000 barrel per hari dan lifting gas bumi 953.000 hingga 1,17 juta barrel setara minyak per hari. Otorita Ibu Kota Nusantara menawarkan 16 peluang investasi kepada pengembang lokal untuk mengembangkan ekosistem hunian di IKN. Otorita IKN bakal menyediakan berbagai intensif bagi para pelaku usaha yang hendak menanamkan modalnya di IKN. Otorita Ibu Kota Nusantara menawarkan 16 peluang investasi pada para pengembang lokal yang tergabung dalam Asosiasi Real Estate Indonesia. 16 peluang investasi tersebut ditawarkan seiring dengan adanya masih besar peluang pengembangan ekosistem hunian di IKN. 16 peluang investasi di sektor hunian dan komersial yang tersebar di subwilayah perencanaan 1A, 1B, dan 1C yang berada dalam kawasan KIPP. Dalam keterangan resminya, Kepala OIKN Basuki Hadi Mulyono menyebut otorita IKN juga bakal menyediakan berbagai insentif bagi para pelaku usaha yang hendak menanamkan modalnya di IKN. Sejumlah insentif yang bakal diberikan diantaranya pembebasan 100% biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, skema kepemilikan tanah yang kompetitif, serta fasilitas fiskal seperti tax holiday untuk investasi di atas 10 miliar rupiah maupun untuk sektor UMKM. Selain itu, pemerintah juga bakal menanggung PPh 21 bagi seluruh karyawan yang berdomisili di IKN, membebaskan pajak pertambahan nilai untuk properti dan layanan rental properti, serta memberikan insentif super tax deduction hingga 200% dari penghasilan bruto bagi investor yang memberikan donasi. Badan Pengelola Investasi dan Antara terus membuka ruang kerjasama strategis di sektor investasi. Uni Emirat Arab berkomitmen untuk turut serta investasi di sektor pelabuhan dan logistik hingga pengembangan produk fintech. Chief Investment Officer atau CIO dan Antara Indonesia, Pandu Syahrir, secara khusus menerima audiensi Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia, H.E. Abdullah Salim Al-Daheri dan M.R. Abdullah Abu Saik, CEO Mall Banking. Dalam pertemuan ini, Dan Antara fokus membahas sejumlah peluang kerjasama strategis, mulai dari investasi di sektor pelabuhan dan logistik, pengembangan produk fintech melalui mall banking, hingga penjajakan kolaborasi lanjutan terkait fasilitas pemeliharaan penerbangan atau GMF dan sektor transportasi udara lainnya. Dan Antara Indonesia berjanji akan menindaklanjuti hasil pertemuan ini bersama mitra dan perusahaan terkait guna mengakselerasi potensi investasi konkret antara Indonesia dan Uni Emirat Arab. China resmi memberlakukan bea masuk anti-dumping hingga 75% untuk impor produk tertentu dari Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, dan Taiwan. Kebijakan tersebut merupakan respon atas hasil penyelidikan terhadap praktek dumping sejak Mei 2024. Kementerian Perdagangan China mengumumkan penerapan bea masuk anti-dumping hingga 74,9% terhadap impor kopolimer POM dari Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, dan Taiwan. Langkah itu merupakan keputusan dari hasil penyelidikan yang dilakukan sejak Mei 2024. Kopolimer POM adalah jenis plastik rekayasa yang dapat menggantikan logam seperti tembaga dan seng. Material ini banyak digunakan dalam berbagai industri, termasuk suku cadang otomotif, elektronik, dan peralatan medis. Pada Januari 2025, Kementerian Perdagangan China mengumumkan hasil penyelidikan awal yang menunjukkan adanya praktik dumping oleh negara-negara tersebut. Sebagai langkah sementara, China memberlakukan bea masuk awal mulai 24 Januari 2025. Selain itu, keputusan itu diterapkan menyusul peningkatan tarif signifikan oleh Amerika Serikat terhadap kendaraan listrik,
chip, komputer, dan produk lainnya dari Cina. Adapun tarif tertinggi sebesar 74,9% dikenakan pada impor dari Amerika Serikat. Produk dari Uni Eropa dikenai tarif sebesar 34,5%, sementara impor dari Jepang dikenai tarif 35,5%, kecuali untuk Asahi Kasei Corp yang mendapatkan tarif khusus sebesar 24,5%. Lalu barang dari Taiwan dikenakan tarif umum sebesar 32,6%, namun ada 2 perusahaan Taiwan mendapatkan tarif lebih rendah yang Formosa Plastik sebesar 4% dan Poliplastik Taiwan sebesar 3,8%. Pemerintah Indonesia menjalin kerjasama di bidang kesehatan dengan Thailand. Kerjasama dilakukan guna mengantisipasi terjadinya kemungkinan bahaya pandemi baru yang akan terjadi. Dalam kunjungannya ke Thailand, Presiden Prabowo Subianto bersama Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, menyaksikan penandatanganan MOU kerjasama Indonesia-Thailand yang berlangsung di Government House Bangkok, Thailand. Dalam pertemuan, kedua negara sepakat menjalin kerjasama di bidang kesehatan. Hal itu dinilai sangat penting oleh Presiden guna mengantisipasi terjadinya kemungkinan bahaya pandemi baru. Selain sektor kesehatan, Prabowo juga memaparkan sejumlah bentuk kerjasama strategis lainnya yang akan diperkuat bersama Thailand mencakup bidang pertahanan dan keamanan, ekonomi, pendidikan, hingga ketahanan pangan. Baru saja kita menyaksikan tanda tangan MOU di bidang kesehatan untuk meningkatkan kerjasama kita, untuk sama-sama bisa meningkatkan kapasitas kita. Dan hal ini sangat penting menghadapi kemungkinan pecahnya pandemi baru. 10 pos pantau siap ditempatkan untuk mendukung lancarnya kegiatan Puncak Haji 2025. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama Sindo Prime.